Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semua? Semoga tetap sehat dan semangat mengikuti pembelajarannya. Nah, jumpa lagi dengan Ibu Guru dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita memulai, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Baik anak-anakku sekalian, materi kita hari ini yaitu masuk pada pelajaran ketiga dengan judul Aku Anak Soleh. Submateri, jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu bagaimana anak-anakku mampu bersikap dan berperilaku jujur, amanah, hormat, patuh, santun kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari, dan bersikap santun dan menghargai teman-teman dalam kehidupan sehari-hari, serta mencontohkan sikap santun sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anakku sekalian, kalian pasti sudah menjadi anak yang baik, jujur, amanah, dan selalu hormat kepada orang tua dan gurunya. Nah, anak-anakku sudah tahu apa keuntungan menjadi orang yang baik. Ayo ikuti pelajaran ini, insya Allah anak-anakku akan menjadi anak baik yang disayang oleh Allah. Nah, apa itu sifat jujur? Jujur adalah kesesuaian antara niat dengan ucapan dan perbuatan seseorang. Nah, untuk memudahkan anak-anakku memahami sifat jujur itu, silahkan amati kisah berikut. Anak gadis yang jujur. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengarkan suatu percakapan. Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi, keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur. Ibu, tidak usah disesali, inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun, aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan banyak? Jangan, Bu. Gadis itu melarang. Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati. Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu? Kata janda itu kepada anaknya. Saat itu beliau tidur pulas di istana megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita. Gadis remaja itu tersenyum dan berkata, Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Nah,
Berdasarkan bacaan kisah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu yang tulus dan lurus hatinya, tidak curang. Misalnya, jujur mengerjakan tugas seperti ujian atau ulangan, tidak mencontek, dan jujur menggunakan uang seperti mengembalikan uang kembalian sisa belanja kepada orang tua. Mengatakan sesuatu dengan jujur, misalnya mengakui kesalahan, seperti pertanyaan guru, apakah kalian belajar di rumah? Apabila tidak belajar, katakanlah dengan jujur, saya tidak belajar. Apa keuntungan orang jujur? Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dengan orang jujur. Kemudian sikap jujur disenangi semua orang. Orang jujur selalu banyak teman dan dicari orang. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang kepada orang yang tidak jujur, dan orang yang tidak jujur akan dibenci semua orang. Baik anak-anak, alhamdulillah materi kita udah selesai. Ibu tutup pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufik wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.